Saudara-saudariku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah hari ini dengan membaca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 secara bersaut-sautan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan untuk berdiri, mari kita menyanyikan lagu Bukalah Gapura Indah. Ibadah Minggu dalam rangka reklasisasi se-Jabodetabek, Serang, dan Banten ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar? Ada yang luar biasa, ada yang baik ya. Tapi kita senang karena hari ini sebenarnya menjadi satu momen yang penting juga buat GKI. Ketika mau mulai merencanakan penataan klasis ya. Saudaraku, hari ini adalah bertepatan dengan Minggu Paskah keempat. Dan kita menyelenggarakan pertukaran pelayanan firman se-Jabodetabek, Serang, dan Banten. Dan dalam rangka derap kebersamaan sebagai GKI, kita pun perlu mendukung rencana reklasisasi atau katakanlah penataan klasis-klasis. Sehingga ada suatu pemerataan sumber daya di tiap-tiap klasis. Nah, memulai sesuatu yang baru seringkali juga bukan hal yang mudah. Itu sebabnya tidak mungkin tidak harus ada langkah demi langkah ya. Jika kita tidak mulai dengan langkah yang pertama, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah yang kedua. Ketika reklasisasi itu berjalan, mungkin kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang baru dari jemaat yang berbeda. Nah, dalam rangka itu untuk dapat saling menerima keberadaan rekan-rekan yang baru dalam satu klasis kelak nantinya. Nah, itulah sebabnya kita sekarang juga diajak menerima keberadaan saudara kita dari jemaat-jemaat yang lain.
Oleh karena kita mau berderap bersama sebagai GKI. Dan inilah Minggu Paskah yang keempat yang kita sama-sama rayakan dengan satu tema khusus. Temanya adalah tawaran Sang Gembala Agung, hidup berkelimpahan bersama komunitas. Sebagaimana Kristus menerima para murid, demikian pula kita diajak untuk mau belajar saling menerima dalam satu komunitas. Dengan demikian ikatan persaudaraan kita akan menjadi semakin kuat. Saudara-saudara umat Tuhan, mari kita sejenak menundukkan kepala dan melihat, mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana kehidupan persekutuan kita sebagai pribadi dengan Kristus? Bagaimana kehidupan persekutuan kita dengan sesama kita di dalam keluarga, ataupun juga dalam satu persekutuan sebagai saudara-saudara di Jemaat GKI Kafling Polri di tempat ini, di Klasis Jakarta Barat, ataupun juga sebagai sesama GKI.
dunia tertunduk, kami datang kepadamu untuk mengakui kegagalan kami dalam berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali kami hanya mengikuti keinginan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Bahkan seringkali kami membiarkan pikiran, hati, perkataan, juga perbuatan kami dikuasai oleh dosa. Kami juga menyakiti Engkau dengan seluruh sikap hidup kami. Inilah kami ya Allah. Untuk itu kami memohon, ampunilah kami. Sucikanlah kami kembali dan pulihkanlah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, sehingga kami mampu menerima keberadaan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan kesungguhan dan juga dengan kerendahan hati mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang adil akan mengampuni kita. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Bunyinya demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur.
mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara haleluya. berdoa dan doa akan kita nyanyikan sesuai dengan pelengkap Kidung Jemaat 270.
Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Pada keesokan harinya, pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan iman besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Padang rumput hijau, ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu-lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidup
hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yohanes pasal 10, mulai ayat 11. Injil Yohanes pasal 10, mulai ayat 11 sampai ayat 18. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Yohanes pasal 10 mulai ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. 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 Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini Minggu Paskah keempat, satu tema khusus yang coba kita sama-sama renungkan. Hidup berkelimpahan bersama komunitas. Hidup berkelimpahan bersama komunitas. Saudara-saudara, hidup berkelimpahan seringkali menjadi sesuatu yang menghantui sebenarnya dalam kehidupan manusia modern. Kalau kita mau nyebut di zaman kita sekarang lah. Kalau dulu hidup itu cukup dengan orang mengatakan pakai bahasa simbolik itu ya, makan gak makan ngumpul. Ya kan? Ada juga yang namanya kalau kita memelihara kekeluargaan, memelihara komunitas, hidup itu berarti ya kita punya kebersamaan, suka duka dirasakan bersama. Ya, kalau hidup itu cukup makan, minum, sandang, pangan, papan, ya sudah. Tapi coba sekarang, kalau kita bilang sandang, sandangnya itu harus jelas merek apa bajunya, betul? Desainernya siapa? Aksesorisnya bagaimana? Wah, ada tas-tas yang luar biasa mahal sampai ratusan juta. Karena merek-merek yang terkenal. Ini kan namanya ikut zaman. Kalau nggak begitu kita nggak hidup di zaman sekarang. Kita hidup di zaman baheula dulu. Kalau kita bicara papan, bukan soal sandang nih ya, papan. Papan itu kan bukan berarti kita tinggal di atas pohon gitu ya. Wah, rumahnya dibuat dari papan gitu, bukan kan? Kalau kita bilang rumah, maka kita akan mikir kalau itu ada rumah kotak-kotak yang kayak mainan Lego gitu ya. Ya boleh juga lah apartemen istilah sekarang katanya ya. Padahal mah rumah susun juga kan, dari dulu disebutnya rumah susun ya. Nah kalau dibilang itu papan, kalau dibilang itu apartemen, maka kita bilang oh unitnya itu luas juga. Oh itu harus lengkap, letaknya di mana atau apapun. Penting juga adalah yang namanya seliweran-seliweran kita itu yang gak cuma ada di rumah. Naik apa? Tinggal di Jakarta, Jakarta Barat. Enaknya naik apa Bapak Ibu? Saya selalu bilang gini, kalau cuma naik mobil doang itu masih kurang. Kalau naik mobil gak disertai dengan baling-baling bambu, kita ketemu macet juga. Masih lebih mending naik ojek, betul? Nyampenya lebih cepat, anginnya juga lumayan ya, cuman kalau hujan seru juga. Mau dibilang pakai mobil yang gak boleh sembarangan ya, mau mereknya apa? Yang terkenal Lamborghini misalnya? Oh boleh juga, tapi memacet aja. Kita nggak bisa di jalan Jakarta seperti kalau kita pakai mobil yang di Formula One gitu ya. Seperti kalau lagi
ada begitu banyak lomba-lomba gitu kan. Tetap aja mentok sana sini. Jalan tol tuh katanya apa singkatan dari toh ora lancar. Betul? Toh ora lancar. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bilang hidup di zaman modern itu memang serba salah, ya. Kalau kita pakai sesuatu itu tujuannya buat orang lihat, dia hidup di zaman modern. Statusnya manusia modern tuh kadang-kadang embel-embelnya pakai merek-merek tertentu. Apa yang dipakai, ya, sepatunya, tasnya, ya. Bagaimana kita menggunakan kendaraan, tinggal di mana, wah segala macam. Ini ancaman atau ini sebenarnya gaya hidup atau mesti kita bilang emang udah kudu begitu gitu. Mana lebih banyak? Kalau kita bicara tentang yang pertama ketika kita bilang soal nyaman dan identitas hidup. Saudara-saudara, apa iya? Identitas kita kalau kita bilang ditentukan dengan segala yang berkelimpahan. Tapi ujung-ujungnya judulnya materi juga. Gak mau disebut matre mah. Mau Bapak Ibu disebut matre? Anak sekarang mana mau disebut matre ya. Kalau kita protes sama anak kita gitu kan. Kita kan juga gak selalu bisa ngikutin gaya gaulnya anak muda sekarang gitu kan. Tapi mereka bilang emang mesti begini mah. Atau kalau sama oma atau sama opa. Wah oma sama opa mah ketinggalan zaman. Nah saudara-saudara, kalau kita mengatakan ada sesuatu yang katakanlah menjadi penentu batasnya hidup modern. Kira-kira ditentukan sama apa? Merek gadget kita? Tipe itu udah pakai apa tuh sekarang? Handphone yang apa? Ya bukan cuman iPhone, bukan cuman iPad, bukan cuman bisa Android gitu kan ya. Pokoknya bukan cuman sesuatu yang tapi memang dengan tipe-tipe yang wah pasti akan terus-terusan naik ya. Saya minggu lalu sempat potong rambut sebentar ke salon lalu saya lucu ketawa dalam hati sih nggak berani soalnya kalau terus terang ketawa ya. Ibu-ibu biasa kan kalau udah selesai ada yang minta dijemput gitu kan sama anaknya atau ngecek dulu ada di mana nih yang jemput ya. Lalu mulai nih nelpon gitu kan. Dan kelihatan sama teman sebelahnya yang juga lagi baru selesai atau lagi ditata rambutnya gitu kan. Wah itu kok apa tuh kok lain ya gitu, kok keren ya gitu. Walaupun mungkin dipakainya mah ya minimalis lah ya buat telepon, bukan buat aplikasi yang lebih kompleks gitu kan. Tapi kan penting kalau pakai gadget yang tipe terbaru, betul? Yang keren kelihatannya gitu kan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, apakah ini identitas manusia modern? Di mana kita meletakkan identitas kita? Oh nggak zaman tuh. KTP nih identitas gitu. Oh enggak zaman. Paspor nih identitas. Oh enggak. Kelas tertentu, status sosial masyarakat tertentu. Itu yang baru kita bilang, wih keren ya. Kalau mau jadi orang tuh kayak gitu. Jadi kalau kayak kita bilang yang lain mah ketinggalan zaman. Nah saudara-saudara ini mungkin menjadi sesuatu yang bisa saja membingungkan. Kalau orang merasa dia begitu dikejar-kejar, dia dihantui dengan yang namanya, kalau kamu mau menjadi orang yang update, ya mesti begitu, ngikutin gaya sekarang. Bingung gak ya? Atau kita mau bilang begini, apa iya harus begitu? Ya kita sih gak tinggal di daerah pedalaman, kita tinggal di kota besar. Tapi apakah iya kita harus menjadi seorang yang begitu konsumeris? Sedemikian rupa. Memprihatinkan sebenarnya ya. Orang bisa berdesak-desak untuk mendapatkan katakanlah gadget terbaru. Ya. Orang bisa begitu berebut untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya. Akan menaikkan status sosialnya. Tapi minta maaf. Kalau buat yang begitu kita berebut untuk sesuatu yang jauh lebih besar nilainya, untuk sesuatu yang jauh lebih penting, apa kita mau memberi perhatian yang cukup?
Ya saudara-saudara, gak usah susah-susah. Kalau kita ngelihat orang berebut mah gampang. Kalau restoran-restoran terkenal ya, sebentar habis ini dari sini mau makan di mana? Jangan lupa di depan ada basar ya Bapak Ibu ya. Coba kalau kita di gereja nih sebentar ya, lalu kita akan mikir, tar siang kita mau jalan ke mall mana ya? Mau makan di mana ya? Dan kalau yang namanya makan itu bisa tunggunya antri. Antrinya kita tungguin, betul? Habis kalau enggak di restoran situ mah ntar gimana gitu ya, kurang bonafit misalnya gitu kan, merasa begitu kan? Atau kita akan mengatakan dibela-belain deh pokoknya. Sampai segitunya kita kadang-kadang begitu ingin ya, begitu ngotot buat sesuatu yang kita anggap ini penting loh buat identitas kita. Saudara-saudara, ini mungkin kita mau jujur, kalau kita mau berani jujur sih, kita tuh semua lagi pada jaim namanya. Jaga image sedemikian rupa. Image-nya orang yang modern, image-nya orang yang hidup di zaman masa kini, yang gak mau ketinggalan. Kalau teman gue bisa, kenapa gue gak bisa? Untuk apa misalnya? Ganti mobil, bisa? Ganti mobil, bisa ya. Kalau rekan kerja kita bisa, maka kita juga mesti bisa. Untuk apa misalnya? Macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir, wah orang itu mumpung ada kesempatan. Kadang-kadang kecurangan juga kita lakukan. Karena kita bilang ada kesempatan buat memajukan ya, buat meningkatkan sesuatu. Nah ini orang makin berlomba-lomba dan menghalalkan cara, mengabaikan juga bahwa cara yang baik juga menentukan bagaimana bukan cuma tujuan yang menyenangkan saja. Boro-boro melihat tujuannya baik, orang cuma buat memuaskan diri sendiri. Ini keprihatinan kalau kita mau bilang bahwa ketika orang tidak bisa hidup dalam rasa cukup. Jadi kalau judul kita dibilang hidup berkelimpahan, wah pas banget tuh. Susah memang kalau yang namanya merasa cukup, maunya mau berlimpah. Tapi kapan kita merasa bisa terus-terusan mengatakan ini udah cukup nih. Pasti kita akan merasa masih belum, masih kurang. Bapak Ibu kalau mau dipraktekin sebenarnya itu sama seperti kalau kita bilang kita menuang air ya. Kalau kita menuang air ke dalam satu gelas, katakanlah misalnya ini gelas aqua ini isinya kita anggap penuh ya. Tapi kalau nanti air ini kita pakai ya atau kita tuang lagi ke yang lebih besar, katakanlah ke satu baskom, kemudian kita merasa oh iya ya habis kan. Sekarang saya mau mengisi lagi yang lain, tuang lagi, habis lagi. Kalau kita bilang gaji kita sebulan, kalau kita bilang pendapatan kita sebulan, kalau kita bilang apa yang kita dapatkan lewat kerja, lewat usaha gitu kan, harian, bulanan, apalah gitu. Mana lebih cepat? Kalaupun banyak itu judul-judulnya juga akan cepat habis. Yang dikit, dulu 10 tahun lalu gajinya masih segini. Sekarang udah makin banyak nilainya. Tapi yang habis duluan yang mana? Kadang-kadang sama aja. Malah yang sekarang lebih cepat habis. Karena kita mau mengatakan itu namanya hidup dalam tidak pernah puas. Bukan soal kurang besar gajinya. Bukan soal kurang banyak. Tapi memang selalu dipakai lagi, dituang lagi, sama seperti akhirnya habis lagi dan habis lagi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, seberapapun gelas yang kita isi air lalu kita tumpahkan, itu akan tetap seperti itu. Kalau kita mengatakan inilah kehidupan kita, maka yang paling tidak jelas adalah mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana kalau hidup cuma seperti itu? Tiap hari kerja, pergi pagi pulang malam, kadang-kadang tengah malam, gak cuman malam, macet ya. Lalu besok pagi begitu lagi, seminggu, 2 minggu, setahun seperti itu. Mau dibawa kemana hidup kita? Apa yang kita raih? Apa yang kita dapatkan? Apakah itu memuaskan?
Kalau itu ada kepuasan, kepuasannya di mana? Sekarang udah punya mobil bukan cuma 2 tapi 4. Udah punya rumah bukan cuma tempat yang ditinggalin, ada juga yang lain. Saudara-saudara, berlimpah itu kadang-kadang ukurannya sampai di mana ya? Rasanya menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ketika kita bilang berlimpah itu adalah ketika kita terus-menerus tidak puas dan merasa diri kita masih saja membutuhkan lebih dan lebih lagi. Yang kedua yang saya mau katakan adalah ancamannya bukan cuma kehilangan identitas orang yang tidak pernah puas. Ancamannya adalah memang tidak pernah merasa cukup. Ancamannya adalah orang-orang yang terus akan mengatakan pokoknya ya saya mesti dapat ini. Kalau enggak tuh penasaran. Kita punya begitu banyak target. Dan secara jujur kita mengatakan sebenarnya semuanya cuma mementingkan kepentingan diri. Egoisme diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau ini yang menjadi konteks kita, kalau ini yang menjadi keadaan kita, maka firman Tuhan hari ini mungkin saja menjadi sesuatu koreksi. Mungkin saja menjadi perenungan dan perenungan yang kadang-kadang bisa memberi sesuatu masukan buat kita. Pertama-tama mau dikatakan ada komunitas loh. Kita gak pernah hidup sendirian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup itu buat menyenangkan diri sendiri. Memuaskan keinginan sendiri. Kita punya komunitas. Oh iya benar. Siang malam cari uang kerja buat keluarga. Betul Bapak Ibu, komunitas paling pertama-tama yang kita jumpai dari waktu kita lahir adalah keluarga. Orang tua, kakak adik, sanak saudara. Tapi kemudian ada komunitas juga yang lain yang lebih besar dari itu. Siapa yang ikut komunitas goes di sini? Oh enggak ikut ya, enggak tren. Kalau naik sepeda mah ketemunya debu ya, panas ya. Lebih enak juga ikut komunitas golf. Daripada goes enakan golf ya. Lalu mungkin kita bilang begini, anak remaja, anak-anak sekarang udah punya komunitas robotik ya, mainnya robot, betul? Lama-lama memang SDM kita tuh nggak perlu, karena udah pakai robot semua nanti mungkin ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ada komunitas-komunitas yang bisa diciptakan dengan hobi bersama. Passion yang membuat komunitas itu bisa bergerak. Ya, bersama-sama kita punya kepedulian kepada anak penderita kanker. Kenapa? Karena kalau kanker itu pada anak, mungkin di atas 60% kemungkinan akan sembuh. Tapi kalau kanker itu didapat dan dideteksi pada dewasa ataupun juga lanjut usia, maka kemungkinannya kurang dari 60%, katakanlah seperti itu. Atau apapun, saya tidak tahu persis datanya. Tapi yang saya mau katakan adalah komunitas yang membawa kita untuk kita bangkit bersama, bergerak bersama. Kepedulian kita karena ada passion kita. Buat anak-anak penderita kanker misalnya. Dan itu banyak sekali. Nah saudara, komunitas ini kita berasa gak sih? Satu RT ini satu komunitas loh. Kafling Polri ada berapa ya? RW, RT. Satu RW juga satu komunitas. Zaman sekarang mah kenal tetangga juga kagak. Itu sebabnya kadang-kadang kita gak tahu tuh ya. Ada teroris dekat rumah kita gak taunya. Mau dia ngontrak, mau dia datang untuk bertamu, gak saling peduli. Saudara-saudara, keprihatinan kalau kita cuma hidup buat diri kita sendiri. Yang pertama yang mesti kita diajak ingat adalah kita selalu berada dalam satu komunitas. Sebagai GKI, maka ada komunitas klasis Jakarta Barat. Ada komunitas juga lebih luas dari itu, sinode wilayah Jawa Barat. Ada juga sinode. Ya.
Jadi kita punya lingkup-lingkup komunitas kita. Kalau saya sekarang tanya nih, saya ketemu beberapa penatua ya. Ada yang kembaran sama saya namanya. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain juga yang aktif di sini. Kita mungkin di sini udah berapa tahun ya? 10 tahun, 20 tahun di GKI Kafling Polri. Siapa di antara kita yang kenal semua anggota jemaat? Ya paling tidak ya 80% kenal lah. 80% seluruh anggota GKI Kafling Polri saya kenal. Nah, misalnya begitu. Kalau masih belum, ya saya cuman kenal si Anu, si ini, si itu. Ya cuman 5 yang saya kenal. Cuman 10. Padahal anggota jemaat sekarang berapa Pak, Ibu? Ratusan, ribuan? 700. Wah, di antara 700 ini siapa yang kenal 500 orang misalnya? Ya. Atau paling tidak 100 deh minimal kita saling kenal. Kalau kita mengatakan kita menjadi komunitas, kita harus buktikan minimal kita kenal. Pernah berinteraksi, ngobrol apa aja, menyapa. Yang memprihatinkan tuh kadang-kadang kita masuk gereja sama seperti kita masuk bioskop. Ini ilustrasi dari zaman dulu nih Bapak Ibu ya. Kalau masuk bioskop, masuk masing-masing diperiksa tiketnya ya. Karena udah bayar tadi ya, mau pakai apapun caranya terserah. Lalu masuk bioskop, film selesai, bubar. Masuk gereja kayak begitu ya. Sama kayak masuk bioskop. Makanya yang paling laku adalah kelas paling belakang. Untung di sini enggak ya, kecuali Kafling Polri. Di depan penuh, di tempat saya juga kadang-kadang di depan kosong. Paling laku bangku deret belakang, betul? Kita harus mengatakan prihatin kalau kita tidak merasa menjadi memiliki sebagai satu komunitas GKI Kafling Polri. Ada yang meninggal tuh kenal nggak? Saudaranya si itu, wah boro-boro yang mana sih? Nggak tahu lah, nggak kenal. Kadang-kadang kita kurang peka, kadang-kadang juga kita nggak mau tahu. Saudara, kita tidak pernah bisa hidup sendirian di dunia ini. Ada keluarga, ada saudara-saudara, dan minta maaf nih ya sebagai gereja, saya sih ngomong belak-belakan sebagai pendeta. Kalau ada yang meninggal nih saudara kita misalnya, lalu ada pelayanan dari gereja, terus kalau kita nggak pernah juga muncul, kita juga nggak pernah mau datang di kebaktian entah itu penghiburan ataupun pemakaman, tutup peti di tempat orang lain. Nanti kalau giliran ada keluarga kita yang meninggal, orang lain juga nggak kenal kita loh. Dan itu menjadi beban buat majelis jemaat misalnya ketika harus mengatakan ada paduan suara dong datang. Kalau enggak tuh sepi banget kebaktiannya. Kita akan mau untuk orang lain juga hadir supaya jangan waktu kebaktian penghiburan, kebaktian tutup peti, misalnya keluarga kecil, tidak terlalu banyak sanak keluarga atau keluarganya banyak di luar negeri gitu ya. Lalu jadinya yang datang cuma sedikit, kebaktiannya sepi. Jadi saudara-saudara, hal-hal kecil yang harus kita katakan, kita harus menjadi satu komunitas adalah saling peduli, saling mau melihat, saling mau terbuka, saling mau menyapa, saling mau untuk bilang, iya ya, saya mau melibatkan diri. Saya nggak tahu ntar berapa orang yang akan ikut juga Basaria yang dilakukan Komisi Dewasa di sini ya. Atau enggak pokoknya pulang, atau bubaran bioskop kan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi komunitas yang saling peduli dan merasakan di sana ada Tuhan hadir sebagai Sang Gembala. Ini mungkin sesuatu yang tidak gampang buat manusia modern. Karena tiap orang akan merasa saya repot, saya nggak punya waktu. Padahal sebenarnya Kristus itu hadir di tengah-tengah persekutuan. Buat apa Yesus repot-repot membasuh kaki murid-muridnya pada waktu itu? Dia mau menunjukkan ini satu persekutuan. Buat apa Yesus mau mati buat di kayu salib digantung?
kalau bukan buat kita sebagai semua umat manusia, satu persekutuan. Katanya bumi ini rumah kita. Jadi demi semua orang Yesus mati buat menebus dosa kita. Ya, jadi saudara-saudara, hari ini kita diajak melihat apakah gereja menjadi satu persekutuan, menjadi satu komunitas. Lalu merasakan bersama kehadiran Kristus. Merasakan bersama kasih Kristus, kepedulian Sang Gembala. GKI yang namanya gembala tuh bukan cuma pendeta ya Bapak Ibu ya. Tata gereja mengatakan penatua dan pendeta bersama-sama mengemban tugas dalam menggembalakan jemaat. Wah, kalau begitu ada apa-apa yang disalahin siapa? Majelis jemaat, penatuanya yang salah, pendetanya yang salah, betul? Padahal ada pembagian tugas loh, pembagian peran loh. Ketika ngomong komisi anak, gembala buat komisi anak siapa? Guru sekolah minggu, komisi anaknya. Itu menjadi gembala buat anak-anak sekolah minggu. Ketika bilang komisi remaja, gembala buat anak remaja siapa? Pengurus komisi remaja bersama-sama didampingi juga dengan penatua pendamping komisi remaja. Itu menjadi gembala buat komunitas remaja. Pemuda juga begitu, dewasa juga begitu. Usia indah atau lanjut usia juga begitu. Jadi masing-masing diajak berperan untuk saling menggembalakan dan meneruskan kasih Kristus. Itu gereja. Itu GKI, ditata sedemikian rupa, bukan kayak orang bubaran bioskop atau bubaran pertunjukan. Gereja bukan gedung, tapi gereja komunitas, gereja persekutuan. Itu sebabnya kita mau saling peduli, saling mengasihi, saling memelihara komunitas. Wah, kalau enggak nih kita akan selalu bilang begini, ih bagusan juga rumput di sebelah ya. Tetangga sebelah itu rumputnya lebih hijau. Gereja yang di sana tuh enak banget. Musiknya enak, khotbahnya enak, betul? Kalau GKI itu bosen, begitu-begitu doang. Ya, kayaknya nggak maju-maju deh. Saudara-saudara, dari mulai kepingin tahu nih, kita akan bilang, coba-coba yuk ke sebelah. Ya, cuman tahu doang, sekali dua kali deh. Lama-lama kita akan bilang enakan makanan di sebelah ya. Kalau Bapak Ibu makan di rumah sama sering jajan, mana lebih banyak? Kadang-kadang kita bilang udah masak-masak capek-capek sekarang enakan beli gitu kan. Jadi kita harus bilang, kita punya kecintaan gak sih dengan komunitas kita? Saudara dan saya punya kecintaan gak kepada GKI Kafling Polri? Kalau kita tinggal di tempat ini dan berada di dalam komunitas Kafling Polri. Kita punya kecintaan gak kepada GKI? Ketika kita bilang, kan banyak gereja boleh milih dong yang mana. Masa cuman GKI doang? Betul. Tapi juga kita bicara soal komitmen menjadi anggota jemaat. Ketika saudara dibaptis, ketika saudara atestasi masuk, kita punya janji loh, bersekutu bersama. Kita punya hak, kita punya kewajiban bersama sebagai anggota gereja. Jadi jangan pernah kita bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Biasa, emang begitu kalau kita melihat tetangga. Tapi ketika kita menjalaninya, maka jangan bilang bahwa kita bilang yang penting kita enak. Kalau domba makan rumput yang segar. Jangan cuma mau mengatakan apa yang bisa kita nikmati. Tapi apa yang bisa kita berikan. Kan kalau presiden itu kan juga ngomongnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang apa yang bisa negara berikan kepadamu. Tapi berikan juga apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu. Nah sekarang kita gak cuma lagi bicara soal kekuasaan. Tapi justru kita lagi bicara tentang kecintaan.
Kalau kecintaan pada komunitas itu ada, kita akan bisa memberi apapun dengan baik. Nggak ada yang maksa kok. Karena itu soal hati. Bagaimana kita memberi dengan hati. Saudara-saudara, Sang Gembala Agung itu menggembalakan kita dengan begitu baik. Dan Yesus itu memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketiga yang saya mau bilang, komunitas itu juga harus punya kasih seperti layaknya satu dengan yang lain, bersahabat. Persahabatan ini mesti kita alami dari mulai dalam keluarga. Komunikasi sama anak sekarang gak bisa kita paksa-paksa. Komunikasi guru kepada siswa gak bisa dengan jalan kekerasan. Orang dulu takut kalau diomelin. Anak sekarang kalau diomelin galakan dia, betul? Jadi oma buat cucu yang zaman sekarang gak selalu enak. Omanya ngomong sepatah, cucunya bisa 10 patah. Kalau enggak, beneran dicuekin. Omanya boleh ngomong dari pagi sampai sore, cucunya mah cuek aja. Jadi saudara-saudara, memang kita harus mengatakan di gereja ini, di keluarga kita, di lingkungan kita tinggal, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, sadarilah dan alamilah kita hidup dalam satu komunitas. Saling peduli, saling memberi, saling berbagi, saling mengampuni, saling mengasihi. Karena yang kita lakukan itu adalah kita sedang meneladani Kristus Sang Gembala Agung yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberi karena ia mengasihi. Gak ada yang maksa ketika ia mau taat kepada Sang Bapa. Itu yang dikatakan di Injil Yohanes tadi. Saudara dan saya keterikatannya bukan diancem-ancem, bukan diomelin kalau nggak datang kebaktian, ya, bukan dicari-cari gitu, bukan. Tapi yang paling adalah keterikatan dengan Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu. Komitmen kita ketika dibaptis, CD, komitmen kita kepada di mana kita mau bertumbuh. Kalau kita cuman jajan ke gereja tetangga, kita nggak ngalamin bagaimana bertumbuhnya menjadi panitia Paskah misalnya. Ya, baru kemarin lewat tapi belum Pentakosta ya. Panitia itu perlu teamwork yang baik. Ya, perlu macam-macam ngalaminnya. Bersama-sama menjadi majelis Jumat misalnya. Kita akan membahas sesuatu, kita akan mengalami kerja bareng, kenal orang dari macam-macam generasi. Nah, di sana kita bertumbuh. Kalau cuman jajan, kalau cuman ikut kebaktian pulang, akhirnya kita kehilangan suasana dan pengalaman memiliki dan kehilangan ikatan itu loh untuk bisa bertumbuh bersama. Jadi saudara-saudara, baiklah kita diajak mau saling peduli supaya kita mengalami bertumbuh bersama. Bukan buat siapa-siapa, buat kebaikan kita sendiri. Saya mengalami berorganisasi itu mula-mula adalah di gereja. Komisi remaja, guru sekolah minggu, OSIS ya ketika SMA maupun SMP. Dan di sana kalau kita biasa ketemu orang, ketemu tertib, ketemu organisasi, kita akan tahu bagaimana menempatkan diri waktu kita bekerja. Itu yang saya selalu katakan kepada teman-teman remaja. Berada di dalam gereja, berorganisasi adalah melatih diri. Mempersiapkan diri buat nanti kalau kepentingan kamu sendiri, kalau kamu kerja dan bermasyarakat. Bukan buat siapa-siapa. Tapi saudara, apakah kita mau melihat disinilah bertumbuh? Apakah kita mau juga mendorong anak-anak kita untuk bertumbuh? Atau kita bilang gini, kemana gereja juga boleh lah, suka-suka kamu ke gereja mana aja lah. Yang kamu anggap enak aja. Emang susah sih saudara kalau kita cuma mau menikmati yang enak-enak doang. Bertumbuh tuh kadang-kadang gak selalu enak. Waktu anak kecil mau numbuh gigi, bisa sumeng. Tahu ya Bapak Ibu ya? Waktu anak mau belajar berjalan,
lagi masanya tata ya, di jalan, belajar berjalan, bisa jatuh. Belajar naik sepeda bisa jatuh, macam-macam. Bertumbuh itu memang ada hal-hal pengalaman yang tidak selalu enak. Tapi itu namanya bertumbuh. Kalau cuma mau yang enak-enak doang, kita akan lebih suka untuk makanan halus semua, blender semua yang makanannya udah dihaluskan sedemikian rupa. Tinggal kunyah, tinggal telen. Hari ini kita diajak bersama melihat Yesus membangun satu komunitas. Dia tidak mendirikan agama baru, tapi dia membangun satu komunitas pengikut Yesus Kristus. Saudara dan saya dipanggil meneladani Yesus yang memberi, berkorban dalam ketaatan kepada Allah Bapanya. Dan ketika kita mengalami ini, bertumbuh bersama, baru di sana kita merasakan berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Berkelimpahannya itu gak bisa diukurin sama materi doang. Karena ukurannya itu bukan soal berapa kekayaannya ya. Kedewasaan tidak bisa diukur dengan jumlah. Tapi bagaimana kita bicara kualitas, bukan kuantitas. Ada orang yang badannya besar, tapi minta maaf, kadang-kadang mentalitasnya tidak setangguh atau sebesar badannya. Jadi kita harus mengatakan, mari tumbuh bersama menjadi satu komunitas. Di sana kita merasakan kasih Kristus. Itu sebabnya tadi kita nyanyi dengan lagu Bind Us Together, Lord. Ikatan kasih itu yang perlu kita rasakan. Kita tumbuh kembangkan. Kita tanamkan terus kepada anak cucu kita. Kenapa berada dalam komunitas GKI? Kenapa perlu bertumbuh dan berorganisasi bersama? Demi kebaikan. Bukan buat lembaganya GKI semata-mata, tapi buat pertumbuhan kita, mentalitas kita, kedewasaan kita. Bertumbuh itu berarti kalau ada carang-carang yang mesti digunting, ranting-ranting yang mesti dipotong. Rasanya sakit mungkin, tapi di sana kita mengatakan bertumbuh lebat, berbuah, menghasilkan yang baik. Selamat untuk kita semua karena kita semua punya gembala agung yang mengajak kita bertumbuh, merasakan kelimpahan dalam satu komunitas. Amin. Jemaat terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Dan saudara-saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi manusia di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Ya, mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur Engkau menempatkan kami sebagai GKI. Baik itu secara keseluruhan dalam lingkup yang paling luas, maupun sebagai Klasis Jakarta Barat, maupun sebagai GKI Kafling Polri. Tuhan, kami sadar ada peran dan tanggung jawab bersama kami. Mampukan kami mengembannya. Mampukan kami melihat bahwa inilah kesempatan bertumbuh. Ketika di dalam lingkup jemaat yang terkecil, kami boleh sama-sama saling melayani. Kami boleh saling peduli dan saling mengasihi. Kami bersyukur Tuhan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah komunitas yang memampukan kami membangun diri, membangun kebersamaan, membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Bapak, kami memohon berkati setiap orang terlibat dalam pelayanan yang ada di GKI Kafling Polri di tempat ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan kerjasama yang baik, kerjasama yang indah dalam tiap komisi, maupun juga dengan badan-badan pelayanan yang lain, maupun juga bersama-sama di dalam lingkup majelis jemaat. Bapak, kami mau menyerahkan juga pada saat ini buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa datang dalam kebaktian, khususnya di kebaktian pertama ini, karena mereka sedang sakit, karena mereka sedang terbaring lemah, karena mereka punya pergumulan yang berat. Tuhan berkati dan tolong mereka, mampukan mereka bangkit, kuatkan mereka, dan mampukan kami juga menjadi tangan-tangan yang terulur untuk menopang mereka. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap kami boleh merasakan kehidupan dalam kebersamaan sebagai satu komunitas. Karena kami semua digembalakan oleh Sang Gembala Agung yang sama dan yang satu. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, berdoa buat pemerintah DKI khususnya. Kami mau berdoa buat pemerintah Indonesia secara lebih luas. Bapak, tolonglah baik itu pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta maupun juga Indonesia boleh sungguh-sungguh terus memperbaharui diri dalam kehidupan komunitas bangsa negara ini. Buat Jakarta di tengah-tengah segala masalahnya, sertai Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur. Buat segala kehidupan bersama yang harus ditata untuk negara ini, kami menyerahkannya dalam pimpinan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa, mau menyerahkan secara khusus buat para simpatisan yang hadir dalam kebaktian di tempat ini. Kami bersyukur karena kami bisa bertumbuh bersama. Dan biarlah Tuhan, mereka juga boleh terus Tuhan berkati, bisa memiliki satu ikatan dengan kami sebagai GKI Kafling Polri khususnya di tempat ini. Kami juga mau bersyukur untuk persekutuan yang kami jalin dengan tetangga, gereja-gereja di sekitar, di lingkungan di mana GKI Kafling Polri yang ada. Kami mohon Kau juga menolong kami untuk terus bersama bertumbuh dalam komunitas sekitar kami. Kami ingat secara khusus untuk pelayanan komisi dewasa dengan basar yang sebentar mereka sedang lakukan untuk Anyo, suatu rumah singgah untuk anak-anak yang harus berobat karena mereka mengalami kanker pada usia anak-anak mereka. Bapak berkati supaya basar dan semua yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan dan bersyukur buat anak-anak, buat keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, buat orang tua, buat kakak adik, buat pasangan, dan biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau dengan komunitas yang ada yang Tuhan berikan di sekitar kami. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukup
Saudara terkasih, marilah kita mempersembahkan ungkapan syukur di hadapan Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam di segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di hadapan hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3, 16 dan 17. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 242, Seindah Siang di Hari Terang. Diundang bangkit berdiri. Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus,
Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang telah memimpin, menuntun kami dalam kehidupan kami hari-hari yang lalu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Apapun yang kami butuhkan ya Tuhan, Engkau berikan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Bapa dalam surga, kami sebagai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati agar persembahan ini boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan gereja kami di sini ya Tuhan. Tuhan juga mengajari kami untuk senantiasa memberikan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan juga kiranya menuntun, menjaga, memberikan kemampuan bagi para majelis yang akan mengatur persembahan ini Tuhan, biar semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan. Amin. Dengan tetap berdiri sebagai lagu pengutusan, kita menyanyi dari NKB 230, Berderaplah Satu. Berderaplah satu, berderaplah kamu, dengarlah panggilannya, berjuangkan kasihnya, berdengar erat, tindakan berat, hancurkan berita perdamaian. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap, dan doa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, tegakkan gayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara, marilah kita menyatukan tekad untuk bersama dalam satu komunitas yang saling mengasihi, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.